Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada anak-anak semua karena tahun pelajaran ini kalian telah diterima di SMA Negeri 1 Bambang Lipuro sesuai dengan keinginan kalian. Nah, pada sesi ini adalah pembelajaran pendidikan agama Islam yang akan diampu oleh Bu Ulfah Nur Hidayah, panggil saya Bu Ulfah. Selama 1 tahun ke depan, nanti akan bersama Bu Ulfa, hanya saja nanti di semester pertama ini dari bulan Juli sampai Desember kita akan melaksanakan pembelajaran online. Untuk itu, supaya kalian tidak bingung nanti bagaimana pembelajaran selanjutnya, akan Bu Ulfa share, akan Bu Ulfa jelaskan rancangan atau rencana pembelajaran untuk 1 semester ke depan. Nah, ini rencana daring atau pembelajaran online tahun pelajaran 2020-2021 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 semester 1. Apa itu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang disingkat dengan PAI dan BP? Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang akhlak, Al-Quran dan hadis, sejarah-sejarah Islam, hukum-hukum Islam, untuk bekal menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, PAI dan Budi Pekerti ini tidak hanya menilai akademik saja, akan tetapi juga sikap spiritual dan juga budi pekerti kalian yang akan kita amati bersama. Nanti Bu Ulfa amati sikap kalian, wali kelas mengamati, Bapak Ibu guru mengamati, juga akan diamati oleh teman-teman kalian. Dari situ nanti akan diperoleh nilai sikap dan nilai budi pekerti. Apa tujuannya mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti? Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa menjadi muslim yang kafah, saat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Nah, dikarenakan kita ini nanti pembelajarannya secara online, maka dibutuhkan media untuk pembelajaran. Medianya apa saja untuk pembelajaran selama daring ini? Yang pertama yang wajib kalian ikuti adalah grup WhatsApp. Kalian sekarang sudah masuk di grup WhatsApp kelas kalian masing-masing. Dan ada juga Bapak Ibu guru yang mengampu. Tujuannya apa? Lewat grup inilah nanti akan diumumkan pembelajaran yang akan dilaksanakan seperti apa dan juga untuk memantau kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Lalu media yang kedua yang wajib kalian ikuti dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah Google Classroom. Google Classroom bagi Bu Ulfa ini wajib kalian ikuti karena dari aplikasi Google Classroom ini nanti akan di-share materi-materi pendidikan agama Islam maupun akan di-share tugas-tugas pendidikan agama Islam. Caranya bagaimana? Membuka Classroom ini bisa melalui Play Store, kalian download Classroom atau dibuka di Chrome dengan alamat classroom.google.com. Yang ketiga, aplikasi yang akan digunakan dalam pembelajaran PAI adalah Zoom Meeting, bisa jadi Google Meet ataupun Webex. Tujuannya apabila nanti memungkinkan dilaksanakan pembelajaran live, kalian akan bersama-sama tatap muka melalui media ini secara online. Akan tetapi, jika tidak memungkinkan dilaksanakan pembelajaran secara live, maka kalian bisa menyimak video pembelajaran melalui YouTube ataupun video offline. Media yang akan digunakan selain ketiga media yang tadi adalah Google Form, ada juga Quizizz, Kahoot, Quizlet, dan lain-lain. Aplikasi ini merupakan media untuk penilaian harian, penilaian tengah semester, dan juga nanti akan digunakan sebagai media dalam penilaian akhir semester. Ini adalah materi selama 1 semester. Ada 5 bab dalam 1 semester. Yang pertama, aku selalu dekat dengan Allah.
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Apa tujuannya? Nanti diharapkan siswa menjadi pribadi yang dermawan, yang jujur, tawakal, tangguh, toleran, adil, dan bertakwa sesuai cerminan dari Asmaul Husna. Bab yang kedua, nanti kita akan membahas tentang berbusana muslim dan muslimah, cerminan kepribadian dan keindahan diri. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dalam kehidupan sehari-hari selalu berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang paling pokok adalah menutup aurat. Yang kedua nanti juga harus rapi dan indah, enak dipandang, tidak mengundang syahwat. Yang ketiga, materi yang akan kita pelajari adalah mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Pada bab ini, kita akan belajar tentang makna jujur, mengetahui dalil kejujuran, dan memahami hikmah perilaku jujur. Ternyata jujur ada dalilnya, ada perintahnya, dan jujur ini wajib kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang keempat, yaitu Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu memahami Al-Quran Hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Jadi ketika nanti ada permasalahan tentang hukum-hukum Islam, maka kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada hadis, kembalikan kepada ijtihad para ulama. Yang kelima, materi yang terakhir di semester ini adalah meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Pada tema ini, siswa diharapkan mampu memahami strategi dan substansi dakwah Rasulullah di Makkah. Nah, kemudian setelah kita tahu materi yang akan kita pelajari, apa saja jenis penilaiannya? Yang pertama, kalian akan dinilai sikapnya. Dalam pendidikan agama Islam yang terutama adalah sikap spiritual. Bagaimana sholat kalian? Sudah lengkap atau belum? Bagaimana sikap kalian terhadap bapak ibu guru, terhadap orang tua? Nah, pada penilaian ini nanti bisa dilakukan dengan cara observasi. Observasi itu adalah pengamatan. Pengamatan dari bapak ibu guru. Oh, si A ini rajin sholat. Si A ini kalau disuruh sholat nggak mau. Nilainya dari situ nanti. Bisa juga didapat dari penilaian antar teman. Teman menilai temannya sendiri. Atau penilaian diri sendiri. Kalian menilai diri kalian sendiri. Kira-kira sholatku bagaimana? Sudah rajin atau belum? Yang kedua, ada juga penilaian pengetahuan. Nah, nanti ini penilaian yang sering kalian jalani dalam kehidupan sehari-hari ya di sekolah itu sudah ada tes tulis, ada tes lisan, ada juga penugasan. Penugasan ini biasanya dalam bentuk PR. Tes tulis dan penugasan akan dilaksanakan dengan menggunakan media Google Form yang tadi sudah dijelaskan di depan. Bisa juga nanti pakai Quizizz, Kahoot, atau Quizlet. Jenis penilaian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Penilaian ini akan menilai keterampilan kalian dalam praktik, misalnya praktik wudu, praktik sholat, praktik membaca Al-Quran, praktik hafalan. Ada juga portofolio, produk, atau proyek. Jadi selama 1 semester nanti minimal ada 1 produk yang kalian hasilkan. Misalkan nanti ditugaskan untuk membuat video bermain peran tentang kejujuran, atau membuat tentang PowerPoint tentang materi yang ada yang sudah dipelajari. Itu merupakan hasil produk selama pembelajaran. Sekarang kita akan melihat KKM atau ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal. Dalam setiap penilaian, ada kriteria ketuntasan minimal yang harus dicapai sebagai syarat kenaikan kelas. Apabila dalam penilaian harian, penilaian tengah semester, maupun penilaian akhir semester, nilai tidak mencapai KKM, maka akan dilaksanakan remedial. Berapa KKM-nya, nilai minimal yang harus kalian capai? Pada penilaian sikap tadi, minimal kalian harus mendapatkan nilai B. Berarti kelakuan kalian harus baik.
Harus baik itu ya bisa dikira-kira sendiri. Kalau kewajibannya sholat, berarti kalian harus sholat. Kalau nggak sholat, kira-kira baik atau cukup. Nah, itu bisa kalian benahi. Yang pengetahuan, nanti KKM-nya 70. Jadi minimal kalian dalam setiap ulangan mendapat nilai 70. Yang keterampilan juga kalian minimal mendapatkan nilai 70. Inilah jadwal daring. Jadi kalian nanti akan belajar online selama kurang lebih 1 semester. Dari bulan Juli. Sekarang sudah mulai bulan Juli. Kita nanti diharapkan mampu menyelesaikan bab 1. Setelah bab 1 selesai, akan diadakan penilaian harian. Bulan Agustus dilanjutkan bab 2, setelah selesai juga akan dilaksanakan penilaian harian. Pada bulan September, nanti bab 3 selesai dan dilaksanakan penilaian tengah semester. Pada bulan Oktober, kita akan menyelesaikan bab 4. Nanti insya Allah kita akan penilaiannya dengan membuat produk. Pada bulan November, kita akan menyelesaikan bab 5 dan juga dilaksanakan penilaian harian. Di bulan Desember ini nanti, insya Allah minggu pertama perkiraannya akan dilaksanakan ujian akhir semester dan libur semester dan kalian masuk pada semester baru. Inilah kira-kira gambaran pembelajaran online pendidikan agama Islam selama 1 semester ke depan. Syukron, terima kasih. Apabila nanti dalam pembelajaran online kalian mengalami kesulitan, mengalami hambatan, mengalami kendala, silahkan berkomunikasi dengan Bu Ulfah dengan cara Jabri Abu Ulfah boleh, melalui Google Classroom boleh, atau melalui media apapun. Misalkan di IG ada Bu Ulfah juga boleh, lewat IG atau lewat Facebook. Itu dari Bu Ulfah. Demikian juga perkenalan dari Bu Ulfah dan juga perkenalan materinya. Semoga bermanfaat. Banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.